Guru SD Negeri 3 Jember. Yang kami hormati Ibu Dwi Rahayu selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri yang mempunyai acara pada saat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita mengadakan acara yaitu aksi nyata memenuhi 1 budaya positif, penerapan dan diseminasi budaya positif pada Jumat 22 Agustus 2024. Semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun susunan acara akan saya bacakan, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat diseminasi, dan yang terakhir yaitu mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama untuk agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami mohon selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Bapak Sudirahman SPD MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, khususnya Bu Dwi Rahayu SPD yang saya hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini
kita bisa berkumpul di ruang kelas ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bapak Ibu semuanya, pada hari ini Bu Dwi Rahayu sebagai salah satu dari calon guru penggerak yang saat ini mengikuti diklat guru penggerak akan memberikan ilmunya dalam kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan diikuti dalam diklat guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Jadi untuk mendukung kegiatan Bu Dwi, semoga saja dengan kegiatan nanti bisa berjalan lancar. Yang pasti saya mengucapkan dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Dwi Rahayu yang telah berani keluar dari zona nyaman, bahwa setiap dari kita pendidik harus bisa melakukan perubahan diri yang itu nanti dampaknya bisa memberikan perubahan kepada komunitas yang ada, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang atau minimal kepada anak didik dengan mengikuti guru penggerak. Saya kira program yang saat ini baru ngetren dan saat ini tuntutan dari guru-guru yaitu bisa mengikuti guru penggerak, dan Bu Dwi saat ini menjadi salah satu calon guru penggerak. Apapun yang didapat dalam proses diklat di guru penggerak, harapan kami bisa memberikan dampak positif terhadap dirinya, terhadap kinerjanya, profesionalismenya dalam mengemban tugas sebagai seorang pendidik di SD Negeri 3 Tenggoro, yang selanjutnya bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat, teman-teman sejawat, sehingga teman-temannya bisa termotivasi, bisa terinspirasi, mengikuti jejak untuk selalu mengembangkan diri. Yang ujung-ujungnya kami berharap dengan apapun yang dilakukan dalam mengikuti diklat, tidak hanya sebagai guru penggerak, diklat apapun, dan sering saya sampaikan bahwa kegiatan diklat pelatihan Bapak Ibu yang diikuti, kami berharap semuanya itu berorientasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan profesionalisme, dan ujung-ujungnya adalah nanti bisa meningkatkan kompetensi diri maupun kompetensi anak didik, seperti itu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti Bu Dwi akan mendesiminasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga saja nanti dengan desiminasi ini nanti bisa memberikan dampak positif, bisa menginspirasi dan memotivasi Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu, saya kira sambutan dari saya untuk kegiatan kali ini. Semoga saja bermanfaat, semoga saja kegiatan nanti lancar, tidak ada halangan atau apapun. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang keempat
memberikan kesempatan untuk saya untuk mengimplementasikan atau menyalurkan apa yang sudah saya dapat, yaitu untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN 3 Temboro. Selamat datang Bapak Ibu hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, guru hebat. Kita semua adalah guru hebat. Nggih napa mboten Pak? Bapak Ibu merasa menjadi guru hebat? Belum. Sudah belum? Oh, belum. Kenapa kok belum? Bapak Ibu, kita semua adalah guru-guru yang hebat. Guru hebat itu yang bagaimana toh Bapak Ibu? Apakah guru hebat itu adalah terdiri hanya satu guru saja? Nggih napa mboten? Ya? Ya. Oh iya. Kalau menurut saya begini Pak, guru hebat itu adalah guru yang sama-sama untuk belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan apa yang akan menjadi tujuannya. Jika guru hebat itu hanya terdiri satu guru saja, apakah semuanya akan bisa terwujud Bapak Ibu? Boten. Napa dari sarapan iki wau? Dereng sami kok dereng. Nah, guru hebat itu adalah saling bekerja sama, berkolaborasi, saling, tidak ada Bapak Ibu guru goro-goro satu guru hebat semuanya akan berjalan, tidak ya. Jadi guru hebat kita, jadi kita itu semuanya adalah guru. Setuju nama mboten? Oke, kalau setuju kita semua adalah guru hebat. Sekali lagi, kita semua adalah guru-guru yang hebat. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut Pak Heru. Nah, untuk acara pada pagi hari ini saya mengambil di modul itu ada 7Y. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi diri manusia, yang keempat kebutuhan manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita ini nanti tidak semuanya akan saya kupas tuntas atau saya menyampaikan, nanti hanya akan ada dua kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang itu baru ngetren kata-kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa kok pembelajaran harus berdiferensiasi? Lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, ini selalu ada sejak dulu, sejak saya kecil saya melihat atau saya membaca atau mendengar kata-kata seperti ini. Sudah terbiasa nggih? Sudah? Sudah belum? Sudah. Bahkan inilah kata-kata ini selalu ada, nggih? Ya, yaitu siswa bagaikan kertas kosong belum bertuliskan. Apakah pernyataan itu masih relevan dengan paradigma baru dalam pendidikan saat ini, Bapak Ibu? Masih tidak? Tidak. Kenapa tidak? Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 4. Yang pertama, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih. Yang kedua, menuntun segala kodrat pada anak. Yang ketiga, pendidikan harus relevan dengan kodrat alam dan zaman.
Yang keempat, budi pekerti atau watak atau karakter. Nah, kenapa yang saya tebalkan hanya angka 2? Itu karena ya tadi untuk mengupas kenapa kok anak sekarang tidak seperti kertas putih yang belum bertuliskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa anak adalah sehelai kertas putih yang sudah ada tulisannya, tetapi tulisannya itu masih samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah untuk apa, Bapak Ibu? Menebalkan. Nah, jadi setiap anak sejak lahir itu sudah memiliki karakter, gitu betul? Iya. Ada si anak tukai senengannya menangis. Nah, itu salah satu adalah bentuk karakteristik watak anak. Oleh karena itu, guru hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Anak sudah punya dasar hidup itu dari bawaan lahir. Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, dalam proses seperti ini, guru harus sebagai apa? Penuntun. Dulu sebagai apa, Pak? Penuntut. Nah, kalau dulu itu penuntut, sekarang jadi apa? Penuntun. Kenapa, Pak, bedanya penuntut dan penuntun? Penuntut dan penuntun. Nah, seperti itu. Kalau penuntut, anak harus nurut pada siapa? Guru. Tapi kalau menuntut, guru harus iya. Anak itu karena setiap anak itu mempunyai karakter, kodrat dan lain sebagainya. Seperti itu ya perbedaannya. Jadi sekarang contohnya, kuwi kan enek sampah, sapanono. Nah, kita seharusnya kalau menuntun, ayo njipuk sapu bareng kuwi nggon kuwi resik apa reget? Reget berarti ben resik kudu dikapake saponi bersama-sama. Kita tuntun seperti itu ya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dan memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi kita juga sebagai pamong. Pamong yang bagaimana, Pak? Yang pastinya memberikan tuntunan dan arahan yang baik agar anak tidak membahayakan dirinya. Nah, yang berapa tadi? Ketiga ya. Selanjutnya adalah disiplin positif. Apa arti disiplin? Kita sering sekali mengatakan kudu disiplin ke disiplin. Apa toh itu arti disiplin? Nah, tertib ya. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernyataan ini betul apa betul? Pada diri kita. Menurut Bapak Ibu guru, betul apa betul? Yang selama ini Bapak Ibu rasakan betul apa betul ini? Betul? Betul betul? Betul? Betul ya. Biasanya kita kalau ibu disiplin, kita terus bagaimana? Kelingan zona apa? Nyaman. Nah, kayaknya zona nyaman cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita terus merasa tidak nyaman, ya. Sesuai dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self description, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Disiplin itu dimulai dari mana? Diri sendiri. Iya, artinya seperti itu, maksudnya itu. Disiplin itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Intinya, kalau kita akan melakukan atau membuat suatu kedisiplinan pada siswa, haruslah kita sebagai pendidik harus menguasai dulu disiplin itu tadi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sering sekali, saya pribadi mawon nggih, pengalaman saya itu kalau untuk menerapkan selama ini yang sudah saya lakukan itu seringnya itu membuat anak merasa jika iming-imingan dihukum nggih mboten nggih mboten selama ini yang kita lakukan nggih ta. Nah, seringnya seperti itu. Engko nek ra gelem ngene ora tak kei ngene, engko nek kowe ngene tak kei hukuman, seperti itu. Ya itulah yang sering terjadi di kita. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Pada waktu ini, saat ini saya tidak akan menjabarkan satu-satu Bapak Ibu, itu hanya sebagai pengertian saja. Kebutuhan manusia itu ada 5 itu. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu hanya kita sendiri yang tahu motivasi kuwi apa. Nek pas aku melakukan itu motivasi apa, hanya kita sendiri. Nah, itu ternyata dalam motivasi manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan motivasi terendah manusia. Nah, sering sekali anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu mau mergo wedi dinamane dihukum karena takut aku nek orang ini dihukum. Ya, itu sering sekali seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Nah, melakukan sesuatu itu karena bendi alam, mendapatkan pujian, maksudnya seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang seperti apa? Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena dari kesadaran dirinya akan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan memiliki seseorang memiliki disiplin positif. Nah, itu. Jadi kita untuk ketiga ini kalau bisa memilih yang mana Bapak Ibu? Nomor 3. Tapi itu sudah secara alami pasti ada pada diri kita. Gimana betul? Ya, itu tinggal persenannya sedikit atau banyak. Pasti ketiga-tiganya itu ada pada diri kita, tidak Bapak Ibu? Ada nomor betul? Pasti ada. Saya mengakui, kalau saya mengakui ketiga-tiganya itu sudah ada pada diri kita. Nah, kita untuk mengusahakan yang keberapa? 3. Belajar. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu biasanya cenderung apa? Menyakitkan, tidak nyaman,
murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Iya, itu memang betul. Betul apa betul? Betul nggih? Ketika kita memberi hukuman yang berbentuknya hukuman itu biasanya anak, ya itulah yang dirasakan anak. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. 3, mematikan kreativitas. 4, menghukum dengan sistem ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai diri. Nah, Bapak Ibu, segala sesuatu inna ahmalu biniat nggih Pak ya. Niko, sedikit itu. Kita itu mari kita bersama-sama belajar untuk apapun yang akan kita lakukan itu atas dasar apa? Niat. Dari mana? Hati kita. Nah, seperti itu ya dari penghargaan ini. Ketika kita melakukan sesuatu hal karena sudah dari hati kita, insya Allah kita tidak akan pernah mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Ya, karena itu sebenarnya hanya akan menimbulkan seperti itu ketika kita memberikan penghargaan. Lanjut Pak. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid mematuhi peraturan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya jika konsekuensinya itu disiplin kalau kita menerapkan dengan konsekuensi. Nah, kebetulan di sini sudah pernah saya lakukan. Yang dari dulu Bu Haryanti atau Bu Heni, Mas Joko itu pernah pada tahun berapa itu masih ingat tahun betul? Siapa yang membuang sampah sembarangan membayar 500 seperti itu Pak. Itu konsekuensi. Contoh saya, itu malah sudah saya lakukan. Ternyata Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu? Ternyata apa yang terjadi? Ternyata anak-anak itu juga hanya sesaat saja gitu. Nah, itu hanya dalam jangkanya itu pendek gitu. Nah, itu sudah saya lakukan Pak Ibu. Sudah saya alami. Nah, mematuhi peraturan ya yang penting bayar. Ternyata dengan uang 500 itu anak tidak jera. Gitu kan? Mungkin besok masih membuang lagi Pak ternyata. Nah, seperti itu. Nah, terus yang terakhir restitusi. Nah, ini yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. 2, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, sebelum saya contohnya seperti itu yang terjadi pada siswa seperti itu, restitusi. Restitusi itu suatu pendekatan untuk memecahkan suatu permasalahan tanpa merugikan kedua belah pihak. Teman-teman secara tegas. Nah, gini. Itu nanti di belakang juga sepertinya sudah ada. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Anak itu orang langsung disalahkan, orang langsung dihukum, orang langsung diseneni. Itu ada 3 tingkatan itu. Yang pertama, anak didekati sik, identitas namanya, ditekok sik. Mau urung contohnya kabarmu hari ini bagaimana? Seperti itu. Nah, yang kedua, terus ditanya, contohnya, Nduk, tadi Bu Guru mendengar seperti ini, itu apa benar? Kan anak tidak merasa aku yang salah, aku salah. Ini berarti aku sesuk ya akan tetap salah terus kan gitu. Nah, yang selanjutnya terus dipahami. Nduk, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak itu tidak merasa, aduh ya Allah, aku salah, gagal, aku tidak ada ya harapan seperti itu. Jadi restitusi ini suatu cara untuk menyelesaikan masalah tanpa merugikan kedua belah pihak. Nah, yang terakhir itu langkahnya adalah sing golek solusi bukan kita, tapi anak.
Nek kowe wis merasa bersalah seperti ini, kira-kira untuk mengurangi permasalahanmu dengan bagaimana? Nah, jadi anak sendiri yang akan menentukan solusi dari permasalahan. Nah, seperti itu ya. Sedikit mawon ini yang artinya restitusi tadi. Nah, pendekatan restitusi ini sudah saya cuplek tadi ya di depan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang intinya anak nanti bisa kembali lagi. Ojo terus fokus pada kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Nah, seperti itu. Untuk ciri-cirinya tadi sudah saya coba sedikit deh. Bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi orang terus salah hubungannya terus jadi tidak baik. Nah, tawaran bukan paksaan. Nah, yang tadi saya sebutkan. Jadi solusinya nanti anak sendiri yang akan menentukan. Menuntun untuk melihat ke diri. Biasanya nek wis ngono ki terus introspeksi diri, memperbaiki dirinya. Oh iya, aku wingi kok melakukan hal itu. Padahal hal itu adalah hal yang tidak benar. Nah, contohnya seperti itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, setiap tindakan itu pasti ada penyebabnya. Ditakok isih. Kowe nglakoni koyo ngono kuwi penyebabmu apa? Fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, fokus pada karakter itu contohnya anak membuat anak merasa bersalah dulu. Tapi dalam merasa bersalah, anak juga harus dituntun. Tidak apa-apa bersalah. Contohnya itu semua manusia pasti punya bersalah. Tapi apakah kamu punya jalan atau hal apa yang akan kamu lakukan agar kesalahanmu itu bisa berkurang? Nah, seperti itu. Menguatkan dan fokus pada solusi ya. Sudah saya sampaikan tadi, jadi anak tahu masalahnya dan harus bisa mencari solusinya. Perbedaan contoh kasus sesuai tidak mengerjakan PR. Nah, ini contohnya kasus itu hukuman ini seperti itu, guru menghukum berdiri di depan kelas. Kalau konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR, misalkan pada jam istirahat. Tapi kalau restitusi itu guru menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kalau ada anak yang tidak mengerjakan soal PR itu ditanya dulu. Misalkan Mas Heru hari ini tidak mengerjakan PR. Coba Mas Heru diingat-ingat dulu apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, misalkan seperti itu. Nah, terus keyakinan kelas itu sudah diterapkan sama Mas Heru belum? Nah, seperti itu contohnya perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti itu kurang lebihnya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang pertama penghukum itu langsung ke contohnya mau Pak. Lanjut Pak. Nah, langsung ke contohnya mau ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita dalam menghadapi suatu masalah itu tanpa kita sadari itu ada 5 kontrol yang ada pada diri kita sendiri Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Contohnya, penghukumnya mesti dengan menggunakan kata-kata kamu selalu saja terlambat. Selalu, pasti selalu terakhir datang. Mesti yo kowe meneh tove private. Nah, biasanya seperti itu. Pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kenapa mengulanginya lagi? Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga
sebagai teman. Ya sudah, sekarang silahkan masuk ke kelas. Silahkan duduk di tempat mejamu. Yang keempat, pemantau. Biasanya kalau pemantau itu sifatnya contohnya itu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, yang terakhir adalah manajer. Yang terakhir ini, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Yang kedua, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Pada sesi ini, saya meminta kepada Bapak Ibu guru semuanya, coba kira-kira contoh penerapan 5 posisi kontrol yang manakah yang sudah pernah Bapak Ibu guru lakukan ini? Pengalaman Bapak Ibu guru. Paham? Sudah ngerti belum? Belum. Jadi nanti saya meminta kepada Bapak Ibu guru, coba ceritakan pengalamannya. Kira-kira sudah pernah menerapkan 5 kontrol yang mana selama menjadi pendidik sampai dengan saat ini? Pripun? Sudah paham? Sudah? Sudah. Nah, ini kesepakatan dulu. Ditulis ataukah langsung maju ke depan, langsung diutarakan atau bagaimana? Kalau saya, oh iya. Nah, yang lainnya bagaimana? Ya. Oke, ini ada waktu sekitar 10 menit cukup bukan? Cukup? Untuk cukup ya Pak? Cukup ya. Saya beri waktu 10 menit. Silakan Bapak Ibu guru untuk apa? Oh langsung? 10 menit apa? Dikasih jeda apa langsung? Oh langsung saja. Oke, sebelum ke Bapak Ibu guru untuk apa? Berbagi pengalamannya, saya mohon untuk berdiri nggih. Begini, kita akan menggunakan nopo kersane atau kita rada lemes kita pun pengen Pak ulangin. Kita ada serius banget ulang malah jadi nopo nggih. Gua jujur nggih. Gitu ya. Coba kita lempar kata saja. Ya mudah. Bagaimana ini? Cluenya begini. Kata terakhir. Ketika saya kamar, terakhirnya apa? Mar Bapak. Berarti jenengan harus membuat kata ya dari mar. Maret, makruni. Nah seperti itu contohnya ya. Oke, sekarang saya akan dari saya ke Pak Basuki dulu apa ke Pak Heru? Oh Pak Heru. Oke, nanti saya pakai jari mohon ya, jadi tidak urut, ya. Terakhir saya loh Pak, ya. Suatu hari saya tidak sengaja bertemu seorang bapak. Paku. Manis. Tak mana? Nisa. Ini Nisa. Oke. Seperti itu nggih. Nah, sekarang yang melempar tidak saya. Nggih, niku olah lagi Sekarang saling melempar. Jenenge lempar kata. Oke, nggih. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 3 Temboro yaitu Bapak Basuki Rahman. Manis sekali. Lipat. Ayo. Lipat. Berarti ada. Lipat.
Patuh. Kepada siapa anjir Pak? Patuh. Hantu. Hanya di sini. Ya. Buat. Nih. Bisa. Jenengan lempar ke sinten? Bisa. Sapi. Lempar kemana? Mana? Bisa. Pipi merah. Merah. Merah putih. Rahman. Merah putih. Rahman. Rahman. Man. Rahman. Manja. Saya bilang lain. Iya. Sudah silakan melanjutkan. Malah ngomong. Ya, terima kasih ya Pak. Niki langsung apa dikasih jeda lagi no boleh Pak untuk berbagi pengalamannya. Sudah siap? Nggih? Siap? Nggih? 1 2 3 1 2 3 mohon untuk berhitung kersane mboten dari sini nggih. 1 sampai 3 mawon nggih. 1 mulai berhitung. 2 3 2, 3. 1. Sekarang yang maju ke depan adalah angka 3. 3-nya sinten? Untuk bergantian. Ayo. 1 2 3 1 2 3 untuk pengalaman. Ya. Anu mawon bergantian nggih. Pinarak di depan lawan untuk menceritakan pengalaman yang sudah pernah dilakoni selama menjadi pengajar itu posisi yang mana? Nek kula 5-5-nya. Terus contohnya itu pas nopo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya pernah ataupun beberapa kali punya pengalaman murid saya pernah terlambat ya karena bangun kesiangan. Untuk itu penghukumnya yaitu saya beri waktu untuk memperbaiki diri dan untuk mengubah cara sikapnya yang terlambat itu tadi. Untuk besok paginya anak-anak sudah tidak terlambat lagi. Kemudian Sudah menerapkan psikotes yang pun menghukum. Kemudian anak sudah merasa bersalah. Jadi sudah mengubah kesalahannya tadi. Kemudian peraturannya yaitu anak-anak ketika akan datang ke sekolah yaitu 15 menit sebelum masuk atau sebelum jam pelajaran dimulai. Itu sudah ada sanksinya dan sudah ada peraturannya. Sekian Bu, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Mas. Ya, terima kasih. Itu dari tadi yaitu pengalamannya dari Bu Arianti guru kelas 2. Jadi Bu sudah pernah menerapkan kelima-limanya. Nah, untuk selanjutnya nanti boleh memilih Pak. Ya, boleh memilih ya salah satu saja. Oke, salah satu saja boleh, 2 boleh. Itu ya. Monggo Pak. Selanjutnya tadi Pak Nano. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ketika kita berbicara masalah penerapan 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, maka
secara otomatis Bapak Ibu, semua itu tentu kita lakukan. Penghukum Bapak Ibu guru pernah melakukan, kemudian membuat perasaan bersalah itu teman, pemantau, dan manajer, semua tentu kita lakukan. Nah, permasalahan kita itu terdapat pada anak. Anak itu dipaksa bagaimanapun, dengan sistem apapun, anak itu cara pikirnya masih pragmatis. Apapun yang Bapak Ibu guru lakukan, dari kelima ini pasti kembalinya ke satu, teman. Ya udah, kayak gitu. Agak dikeras anak itu nangis, agak dikasar itu belang, karena pragmatis. Nah, untuk itu contoh yang pernah saya lakukan, membuat merasa bersalah. Kemarin sudah kita ingatkan, ketika ada PR tolong dikerjakan. Nah, setelah pertemuan berikutnya, anak itu tidak mengerjakan. Nah, otomatis saya kan dengan Anda kurang lebih seperti ini, jadi merasa kecewa. Ketika kita berbicara seperti itu, anak itu justru istilahnya bukan menolak terus nanti mau memperbaiki diri, tidak. Tapi apa nih yang ditangkap oleh anak itu seakan-akan ekspresinya mohon maaf biasa saja. Nah, akhirnya setelah ini tidak masuk, kita kembalikan sini, ya udah cukup. Sekarang dikerjakan. Jadi kalau nanti belum selesai, ya tidak kita pulangkan. Tapi dalam tanda kutip, semua anak pada waktu pertemuan tersebut belum kita pulangkan sebelum anak yang bersangkutan itu selesai mengerjakan. Kurang lebihnya seperti itu, satu saja. Apa nih, Bu? Jadi Pak, tepuk tangan untuk Pak Nano. Terima kasih. Itu tadi pengalamannya dari Pak Nano sebagai guru BTV di SD tingkat umur ini. Yang terakhir adalah saya untuk berbagi pengalaman pasien sudah komplit. Pak Basuki, Bapak. Pasti sudah komplit dan menjadi bapak guru, sekarang menjadi Pak Kepala Sekolah, pasti sudah komplit, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang 5 posisi kontrol dalam hal ini dalam menangani anak atau orang yang berbuat salah. Tentunya itu. Jadi mindset kita pada menangani anak yang berbuat kesalahan. Memang kalau kita mengamati dari kelima-limanya, itu sudah saya lakukan semuanya. Pasti, dan semuanya pasti sudah melakukan. Ini satu pengalaman aja. Pengalaman waktu saya menjadi guru. Itu suatu ketika ada anak yang agak jelek. Memang di situ memang jelek, betul jelek. Tangan itu tidak pernah bisa saat ditanami, mesti diganggu, mesti pokoknya dirusak. Itu selalu anak itu. Suatu ketika memang karena sebagai seorang guru kepada murid, terkadang memang kita menyalahkan murid itu sendiri. Saya juga seperti itu. Kowe kuwi ngerti, nek ini ditandur. Nah, ditandur itu kan berarti bagaimana kita bisa merawat, kok malah tok rusak. Nah, ini dalam hari ini bisa jadi masuk kepada memberikan apa namanya pemahaman pada anak. Itu bisa jadi masuk di sebagai manajer. Ya. Nah, di saat itu anak itu masih melakukan lagi, tentunya saya juga gitu, kok bola balik menghukum. Jadi memberikan semacam penyalahan kepada anak. Dan juga di saat kita pernah suatu ketika saya itu juga menghukum secara apa namanya, tugas juga.
tugas fisik ya. Jadi karena anak yang rame wae di kelas rame, saya suruh maju ke depan. Itu kan salah satu hukuman. Bagaimana kita itu bisa menyadarkan anak itu kalau saya mengamati ini tidak semuanya itu salah dan juga tidak semuanya benar. Tergantung kondisi anaknya. Bocah itu ini, dan bocah peka dikandani langsung bisa. Tapi kalau tidak peka ya kadang kita perlu hukuman. Kadang perlu kita salahkan. Nah, walaupun kalau kita dalam ilmu pedagogik, jadi itu ya bagaimana kita itu bisa memahami orang lain seperti memahami diri kita sendiri. Apalagi kalau kita menangani sesama orang yang dewasa. Seperti saat ini saya posisi sebagai seorang yang dituakan di SD sebagai kepala sekolah. Ya, saya juga memaklumi kalau saya mungkin dulu sebagai seorang guru itu juga banyak melakukan kesalahan atau mungkin beberapa kali melanggar aturan. Nah, ini ya yang cocok memang lebih pada manajemen. Bagaimana kita lebih pada saling memahami antar personal, bagaimana kita saling mengerti di saat itu melakukan kesalahan konsekuensi seperti apa dan dampaknya tidak hanya pada diri pada orang lain. Saya kira itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adalah pengalamannya Pak Kepala Sekolah Pak Basuki Rohman yang dulu sudah menjadi seorang guru dan sekarang menjadi kepala sekolah kita. Yang intinya Bapak Ibu, untuk penerapan lima positif kontrol kita untuk berfokusnya kemana nih berarti sebagai manajer. Nah, kita ganti hukuman itu sebagai diganti hukumannya itu dibuat menjadi kesepakatan kelas seperti itu. Jadi menjadi hal-hal yang positif. Jadi kita berusaha untuk menjadi 5 posisi kontrol untuk menjadi manajer. Nah, ini selanjutnya yaitu untuk keyakinan kelas. Untuk mempersingkat waktu, begini Bapak Ibu. Pada kegiatan yang kedua ini, coba Bapak Ibu kita bersama-sama ya Pak Basuki dan Bapak Ibu guru lainnya, saya menginginkan kita membuat kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Jadi yang akan kita buat adalah kesepakatan sekolah. Untuk kesepakatan kelasnya nanti saya pasrahkan ke guru kelas masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini coba Bapak Ibu guru semuanya tulislah kira-kira kesepakatan sekolah yang seperti apa yang akan kita inginkan, seperti apa kelas kita, sekolah kita itu mau dibawa kemana dengan kesepakatan yang bagaimana. Tolong pada kesempatan ini Bapak Ibu guru boleh menuliskan 1 atau lebih kesepakatan sekolah. Jadi isinya nanti antara Bapak Ibu guru dan Pak Kepala Sekolah yang seperti apa? Sambil paham ini? Sudah, yang seperti apa? Contohnya menjaga kebersihan. Kebersihan sekolah Sudirman menjadi tanggung jawab semua guru dengan mengadakan piket misalkan hanya itu. Nggak boleh 1 atau 2.
boleh lebih dari satu nih Bapak Ibu. Pokoknya apa? Kira-kira kesepakatan sekolah kita itu yang bagaimana? Misalkan selalu menjaga kebersihan dan keamanan sekitar kantor bersama-sama. Contoh. Terus yang kedua, menjaga kerahasiaan sekolah kita, ya seperti itu maksud saya. Selalu menjalankan perintah agama sesuai yang dianut, berarti selalu menjalankan sholat di sekolah, contohnya seperti itu. Saling menghormati, saling menghargai, adalah contoh-contoh kalimat positifnya. Tadi saling berkolaborasi tadi boleh dimasukkan. Untuk Bapak Ibu yang sudah merasa cukup boleh menempelkan di depan sana ya. Yang belum selesai silakan diselesaikan dulu. Sudah, monggo silakan untuk ditempel. Kemauan. Teko. Sakit mungkin Pak. Standar pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan kesepakatan sekolah kita. Tepuk tangan untuk diri kita semuanya. Akan saya bacakan satu-satu secara cepat mohon ya. Berakal mulia, berpikir kritis, saling menghargai. Sekolah yang tertib dalam pembelajaran, sekolah yang warganya kompak, menggunakan seragam sesuai peraturan dengan harapan seragam baru, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan, membuat
menyambut kedatangan anak, ketertiban waktu KBM antara guru dan murid sesuai dengan jadwal, membuat suasana sekolah yang kondusif, bersih, aman, dan nyaman. Yang terakhir, permasalahan apapun di sekolah dimusyawarahkan dulu, melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, menjaga kekompakan. Yang terakhir adalah saling menghormati. Kepada Bapak Kepala Sekolah, inilah kesepakatan dari teman-teman Bapak. Ini masih dalam bentuk pernyataan atau ungkapan. Nah, nanti akan kita buat menjadi kalimat positif. Nah, untuk menjadikan kalimat positif yang harus kita kesepakati bersama, nanti itu adalah tugasnya Pak Kepala Sekolah. Kata ya Pak, ya ini adalah yang sudah ini, nanti saya foto dan saya simpan ya Pak. Ini yang sudah diutarakan dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, yang terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah standar pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, dengan berakhirnya diseminasi saya pada pagi hari ini, saya sangat berharap dan sangat memiliki keinginan untuk mewujudkan dari standar pendidikan nasional ini. Nah, sekali lagi, apapun yang saya inginkan, apapun yang saya mimpikan, tanpa berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya tidak akan pernah terwujud. Nah, akhirnya saya pribadi sangat mengucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, itu adalah suatu pembelajaran saya Pak, dan terima kasih sekali saya sudah diberikan kesempatan, dan kebetulan saya adalah yang diberikan amanah dari program guru penggerak Pak. Sebisa saya, semampu saya seperti ini Pak, kiranya untuk Pak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lainnya untuk selalu melengkapi saya Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, demikian tadi acara Aksinyata maupun 1 budaya positif dan penerapan dan diseminasi budaya positif dari Ibu Dwi Rahayu SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Telah selesai, maka marilah ditutup bersama-sama dengan bacaan pambilan. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.